Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi kawan-kawan. Setelah kemarin kita bahas mengenai redaman ya dengan menggunakan rasio, kali ini akan saya bahas untuk penyambungan ke ONU klien ya. Jadi kemarin redaman yang kita dapat itu kita sudah ukur itu min 19 ya, min 19. Terus ini menjadi minus 20 dB ya. Tadi sebenarnya min 19 juga sih, cuma karena mungkin di konektor saya ini memang agak bermasalah ya yang satu ini, jadi kemungkinan naiknya karena itu. Nah seperti ini kawan-kawan. Coba saya carikan yang ini saya perbaiki dulu ya kawan-kawan. Nah ini 19,5 ya. Kali ini akan saya coba bagaimana cara autentikasi di ULT kita ya. Karena kalau kita nggak mengaktifkan autentikasi itu nanti kalau klien punya ONU dia langsung main tancap aja, pasti nanti langsung masuk secara otomatis ke ULT kita. Jadi alangkah baiknya untuk sistem autentikasi MAC address-nya kita aktifkan di pengaturan ULT. Nah ini langsung saja kawan-kawan yang saya pakai untuk ONU-nya. Itu saya pakai yang tipe merek ZTE yang F460 ya. Karena memang bagi saya tipe ini yang paling bandel sih. Paling bandel, paling mudah konfigurasinya. Nah langsung saja kita pasang untuk fibernya. Kita colokkan, setelah itu kita masukkan powernya ya 12 volt DC, terus kita nyalakan. Nah seperti ini kawan-kawan, kita tunggu sampai dia dalam posisi normal. Enggak terlalu kelihatan ya, saya matikan dulu untuk lampunya. Nah kalau lampu los ini enggak nyala merah, ini tandanya bahwa redaman kita sudah sesuai dengan ONU yang kita pasang. Nah, cuma di sini ponnya belum menyala ya, karena kita belum autentikasi di OLT-nya. Nah untuk cara autentikasinya simak video berikut ini ya. Nah untuk autentikasinya MAC address ya kawan-kawan yang dari ONU ke OLT itu kita bisa autentikasi di webfig-nya OLT Hioso. Tapi autentikasi itu nanti akan muncul kalau teman-teman mengaktifkan fitur untuk autentikasi ONU-nya ya. Seperti yang kemarin sudah kita bahas ya, bahwa untuk mengaktifkan autentikasi ONU-nya, kawan-kawan bisa masuk ke menu port management, terus ada PON out mode. Nah di sini kawan-kawan bisa mengaktifkan untuk ke Mac ya. Jadi nanti kalau ada ONU baru itu bisa dia nggak langsung tersambung ke OLT kita, tapi harus kita autentikasi dulu. Setelah dipilih ini tinggal diklik tombol modif. Nah setelah itu teman-teman nanti kalau memasang ONU baru bisa cek di menu ONU manajemen, terus ATM ONU. Nah di situ karena ini tadi terpasang di PON 4, nah dia sudah ada MAC address-nya yang ini mau kita autentikasi atau kita tolak. Jadi harus kita samakan dengan MAC address-nya yang kita pasang ya. Nah untuk MAC address-nya itu, nah ini kawan-kawan, terakhirnya 65 ya. Nah, kita samakan yang
di OLT kita. Untuk yang OLT ini juga sama, untuk berarti memang ini ONU yang kita pasang, terus kita autentikasi, konfigurasi sukses, oke, terus kembali. Nah, nanti untuk ONU yang sudah diautentikasi, teman-teman bisa cek di menu auto ONU. Nah, di sini dia sudah muncul bahwa ONU ini sudah kita autentikasi. Terus untuk pengaturan, teman-teman bisa ke ONU config, terus di ONU yang pon 4 ya yang tadi kita pakai. Nah, ini dia sudah terregistrasi dengan nilai redaman -19. Terus untuk merubah namanya, teman-teman bisa klik aja. Terus kita ganti, misalkan ini contoh ya, klien, nah seperti ini. Kita apply, oke. Nah, di sini juga terlihat ya teman-teman bahwa pon LED indikator pon ini juga sudah menyala. Ini menandakan bahwa ONU kita sudah terautentikasi di OLT kita. Kita kembali. Nah, ini udah berubah. Tapi setelah itu teman-teman jangan lupa untuk menyimpan konfigurasi ya, save configuration, terus kita save. Karena kalau tidak, nanti kalau OLT posisi mati, terus nyala lagi, nanti untuk pengaturan yang baru saja kita buat ini akan hilang teman-teman. Jadi itu yang perlu diingat. Kalau sudah, ini bisa kita cek tadi ya. Nah, kita punya ONU 1 di pon 4. Ini yang baru saja kita pasang. Oke, terus untuk menu-menu lainnya ya kawan-kawan. Ini misalkan ini kan belum terkonek di sistem mikrotik saya untuk ONU yang baru. Jadi kita tetap bisa merebut ONU kita dari menu OLT kita. Contohnya ini. Kita reboot, apply, oke. Nah, itu nanti di ONU kita akan reboot secara otomatis kawan-kawan. Jadi misalkan ONU kita bengong di klien, kita nggak perlu datang ke klien, kita cukup restart dari OLT kita. Nah, ini sudah merestart ya kawan-kawan. Kita tunggu. Nanti di sini kalau kita lihat statusnya dia down ya. Down ini berarti dia terputus. Kita refresh, dia sudah up lagi. Refresh lagi, ini kita tunggu sampai down. Nah, ini sudah selesai. Itu artinya bahwa ONU kita sudah siap digunakan. Oke, gitu teman-teman untuk pengaturan di OLT-nya. Terus selanjutnya nanti kita setting bagaimana cara kita menghubungkan ONU ke mikrotik kita dengan sistem PPOE ya kawan-kawan. Jadi untuk koneksi dari ONU ke OLT sudah selesai, nggak ada masalah. Untuk selanjutnya tinggal kita konfigurasi di mikrotik dan ONU kita. Nah, untuk pengaturan di mikrotik kita kawan-kawan, kita bisa masuk ke menu PPP, terus di script ya kalau kita membuat user. Tapi kalau kita belum mempunyai server sama sekali, nah mungkin teman-teman bisa lihat referensi di channel lain ya untuk pembuatan PPOE server profile ini juga. Cuma untuk yang usernya di sini akan menjelaskan sedikit saja teman-teman untuk masalah mikrotiknya. Untuk membuat user akun baru ya, kita klik ikon tambah ya, plus ya, add. Terus kita tentukan untuk nama usernya, misalkan ini Paijo.
misalkan Service ping on 123. Diane is now down. ICMP error Ini ada yang received 6 down. host unreachable K. Oke, Service ping on sambil Diane is kita now cek down. kawan-kawan. ICMP error received 6 Nah, ini host ada yang unreachable K. down. Nah, ini Service power ping down on ya. Ryan Power is down now itu down. berarti menandakan ICMP bahwa error received 6 host unreachable. Service ping dia on Ryan dicabut, is now dimatikan down. oleh ICMP pemiliknya. error received 6 Kalau host tadi unreachable. down, kalau down itu berarti ada istilahnya kabel putus, jadi dia nggak dapat rekaman. Tapi kalau power down itu masalahnya dimatikan oleh si klien. Oke, kita lanjut lagi untuk pembuatan user PPOE nya ISO 123. Untuk usernya, untuk passwordnya saya buat 123 ya. Untuk servisnya kita buat PPPoE. Untuk profilnya kita tentukan ya, misalkan saya buat yang up to 3 Mbps. Untuk lokal addressnya di sini biasanya saya tentukan kawan-kawan. Nah, jadi menyesuaikan untuk lokal addressnya IP teman-teman ya. Terus untuk remote-nya juga saya biasanya saya tentukan. Jadi saya nggak membuat IP pool ya, karena saya mau klien PPOE saya nanti itu bisa saya monitor lewat debit ya. Jadi kalau ada trouble kita bisa langsung tahu. Misalkan saya buat 175. Nah, hanya seperti ini kawan-kawan. Terus kita apply, oke. Nah, sekarang tinggal kita setting di ONU-nya. Untuk setting di ONU-nya ada dua cara ya kawan-kawan. Kawan-kawan bisa lewat LAN-nya ya, kita sambung LAN ke PC, atau juga bisa lewat WiFi-nya. Nah, sebentar, ini untuk di PC-nya akan saya connect ke WiFi ya. Enable dulu untuk WiFi-nya. Nah, ini untuk default-nya ya, kalau ini belum pernah saya rubah. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi ONU-nya ya kawan-kawan. Nah, karena ini untuk info login WiFi-nya di sini sudah hilang kawan-kawan. Jadi saya nggak tahu untuk password loginnya. Nah, caranya bagaimana? Itu kita bisa pakai konfigurasi lewat LAN-nya. Jadi kita colokan ke LAN 1 ya. LAN 1. Nah, LAN 1 sudah menyala. Jika sudah seperti ini, kita akan konfigurasi di PC yang untuk setting ONU-nya. Nah, untuk pengaturan di PC-nya kawan-kawan, ini harus satu segmen dulu ya dengan IP address di ONU kita. Untuk standarnya sih IP address ONU kita itu adalah 192.168.1.1 ya untuk YTE. Nah, ini kita bisa di menu kontrol panel, terus network and internet, network and sharing center ya. Terus kita cek adapter setting. Nah, di sini untuk LAN card-nya itu yang ini kawan-kawan. Kalau ini untuk WiFi-nya ya. Di ini kita klik kanan, terus properties. Kita pilih yang internet protocol version 4 ya. Terus kita klik properties lagi. Nah, ini biasanya saya auto saja kawan-kawan, biar dia bisa mendeteksi untuk ONU kita. Kalaupun mau kita buat manual juga tinggal diisikan aja kawan-kawan. Setelah itu kita oke, kita close. Biasanya kalau kita misalkan IP-nya tadi belum satu segmen, terus kita ubah ke auto, ini harus kita reboot dulu untuk LAN card-nya. Kita disable. Nah, setelah itu kita enable lagi biar dia mendapatkan IP ya, IP dari ONU. Oke, kita tes dulu. Start. Kita klik CMD. Nah, kita ketik IP config.
Nah, kita lihat untuk IP PC kita ya. Nah, dia sudah mendapatkan IP di 192.168.1.2. Oke, setelah itu kita masuk ke webfig-nya ONU 192.168.1.1. Nah, seperti ini kawan-kawan. Untuk login default-nya itu super admin, untuk sandinya support admin. Nah, karena di tempat saya biasa ganti ya teman-teman, setiap router yang baru masuk ke tempat saya itu pasti saya ganti dengan login yang standar di saya ya kawan-kawan. Ini tujuannya biar tidak ada yang ganggu ya. Misalkan ada pemain lawan yang iseng-iseng ngonek ke wifi klien saya terus dia mau membuat kacau, itu sudah saya antisipasi seperti itu kawan-kawan. Walaupun bagaimanapun caranya kita mengantisipasi, kadang tetap saja kita masih bisa, istilahnya apa ya, masih bisa diganggu juga sih. Yang penting kita berusaha aja kawan-kawan. Oke, terus kita masuk ke network ya, network. Terus kita pilih di internet connection, ini di one ya, mode PPOE. Untuk connection name-nya seperti ini kawan-kawan. Ini langsung saja. Terus kita mau pilih untuk SSID WiFi berapa yang mau kita sambungkan ke WAN koneksi ini. Kita pilih di SSID 1. Ini internet, karena saya menggunakan VLAN, di sini akan saya masukkan VLAN-nya. Jadi VLAN ini sesuai di settingan mikrotik kita ya kawan-kawan. Untuk yang PON 4 tadi memang belum saya setting, jadi saya buat untuk VLAN 14 biar mudah diingat ya. Untuk username-nya tadi kita cek di Paijo 123 ya, Paijo strip 123. Untuk passwordnya 123. Nah, seperti ini kita create. Nggak usah kita simpan, kita tunggu. Nah, dia sudah ada di VLAN ID 14 ya. VLAN ID 14 ini selesai. Terus kita ke pengaturan WiFi-nya, WLAN ya. Nah, WLAN-nya seperti ini untuk tampilannya. Tadi SSID 1 benar, kita enable. Terus untuk maksimum numbernya ya, ini mau kita tentukan berapa. Di sini saya buat 5. Terus ini SSID-nya saya ganti Paijo. Terus untuk sandinya 1234567 seperti ini kawan-kawan. Tinggal kita submit. Oke, hanya seperti itu kawan-kawan untuk pengaturan di ONU-nya. Tapi di sini saya perlu mengkonfigurasi OLT saya kawan-kawan, karena untuk PON 4 ini terus terang belum kita setting ya. Jadi untuk setting PON-nya, kalau di tipe Yoso HA7304 ini kita ada menu untuk port management. Bukan yang port management ya, switch port management. Nah, ini di port group. Nah, ini untuk P4 sudah di D2 ya. Oke, ternyata ini udah kita konfigurasi. Untuk VLAN-nya tadi di VLAN 14. Kita cek di mikrotiknya ya. Untuk VLAN 14. Saya belum buat sih untuk VLAN-nya. Ya, ini hanya VLAN 12. Jadi kita harus buat VLAN-nya. Klik di tombol plus ini. Kita buat VLAN. VLAN ID 14, namanya VLAN 14 PPPoE ini ya. Interface itu di header 4. Ini nanti terserah teman-teman.
biarkan default, terus kita apply. Oke. Nah ini harusnya sudah ada VLAN 14 ini ya. Untuk konfigurasi PPOE servernya ya kawan-kawan, ini sekalian kita bahas ya, karena ternyata memang belum saya konfigurasi untuk VLAN 14. Sebenarnya bisa juga saya kasih di VLAN 12, tapi karena saya biasanya untuk satu pon itu VLAN-nya saya sendirikan kawan-kawan. Tujuannya nanti kalau kita misah itu biar enak sih, kita mau ikutkan di header berapa gitu. Oke, untuk PPOE servernya itu kita tinggal kita klik tombol plus. Untuk service name-nya ini kita standarkan aja. Ini saya kasih nama PPOE VLAN 14. Ini servisnya ya. Servis PPOE VLAN 14. Untuk interface-nya kita arahkan ke VLAN 14. Untuk default profilnya biarkan default, lalu kita apply. Lalu kita oke. Nah seperti ini kawan-kawan. Terus kita tentukan IP address-nya, kita tambah. Misalkan untuk VLAN 14 ini saya kasih IP address ini teman-teman. Ini VLAN 14. Oke. Berarti tadi untuk ini berarti kita buat 14.1 karena ini masih kosong. Ini saya buat 21 ini kawan-kawan. Nah, oke. Ini berikutnya mobile sudah. Harusnya dia sudah muncul di sini kawan-kawan. Nah ini dia sudah aktif ya. Jadi tadi nunggu dial aja. Untuk PPO yang sudah kita buat ini dia sudah terhubung dengan IP 10.1.14.21 ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk konfigurasi dari ONU ke OLT. Tujuan untuk menetapkan IP tadi kita nggak menggunakan IP pool ya kawan-kawan. Itu kalau saya biasanya maunya seperti ini kawan-kawan. Jadi setiap dia reboot IP-nya tetap, jadi kita nggak perlu mengubah di debutnya ya. Ini kita coba setting di device ya. Addressnya tadi 10.1.11.21. Ini kita kosongkan dulu aja. Next. Terus ini kita pilih, saya biasanya hanya menggunakan ping saja. Ping untuk notifikasinya ini saya pakai speak pop up, apply, oke. Finish. Nah
Terus kita setting lagi, ini kita tinggal rubah misalkan Pak Ijo ya tadi, untuk addressnya sudah. Terus ini kita aktifkan juga speak pop up. Nah seperti ini kawan-kawan untuk pengaturan debut. Dia masih abu-abu ya. Play, oke. Oke, seperti itu kawan-kawan. Semoga bisa membantu. Dan untuk video selanjutnya ya, kita akan bahas lagi untuk upgrade firmware Yuso ya, ke versi yang lebih tinggi. Versi yang baru ini hanya ada perubahan di interface webnya aja. Jadi kalau menurut dokumennya kita bisa mengganti logo Yuso ini kawan-kawan, dan juga bisa merubah untuk colornya ya. Sementara seperti itu kawan-kawan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya juga bagikan agar teman-teman yang membutuhkan juga bisa bermanfaat untuk teman-teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.